Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, pada video ini kita akan menyelami sebuah kisah manusia pertama. Manusia yang dalam Islam diyakini sebagai bapak dari seluruh umat manusia. Inilah kisah Nabi Adam alaihissalam. Dalam Islam, Adam dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam Al-Quran sendiri, kisahnya diceritakan secara terpisah dalam 7 surat berbeda. Mulai dari surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Isra, surat Thaha, surat Shad, Al-Kahfi, dan Al-Hijr. Kisahnya bermula dikemukakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-38 yang menguraikan informasi Tuhan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan makhluk yang bertugas sebagai khalifah di bumi. Penyampaian informasi ini bukan bermaksud untuk mengajak malaikat itu bermusyawarah, tapi untuk menjelaskan bahwasanya kedudukan dan tugas manusia itu berbeda dengan kedudukan dan tugas daripada malaikat. Mendengar informasi ini, para malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah dengan demikian Engkau akan menciptakan sosok yang merusak dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami selalu bertasbih, memuji dan mensucikan." Mendengar ini lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Sahabat kisah sekalian, setelah terjadi dialog tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam. Dan Allah kemudian mengajari Adam nama-nama benda, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tetapi malaikat mengakui ketidakmampuan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hal yang sama kepada Adam. Kemudian Adam menyebutkannya dengan sangat. Dan dengan demikian terbuktilah bahwasanya Adam adalah sosok yang tepat untuk menjadi khalifah di bumi. Dengan pembuktian itu, Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian semua malaikat pun sujud sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali iblis. Iblis ini enggan sujud karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih mulia daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan menurutnya, api lebih baik daripada tanah. Sikap iblis ini kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, sehingga Allah mengusir dan mengutuk iblis. Dan sejak saat itu pula, iblis kemudian bersumpah akan menggoda manusia hingga akhir hidupnya. Sahabat kisah sekalian, setelah kejadian itu, Allah kemudian mempersilahkan Adam dan istrinya yaitu Hawa untuk tinggal di surga. Tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan penuh dengan kenikmatan. Tempat di mana sandang, pangan maupun papan itu tidak perlu untuk diusahakan karena memang sudah disediakan. Ketika itu Adam dan Hawa hanya dilarang untuk mendekati satu pohon saja, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Sahabat kisah sekalian, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Adam dan istrinya untuk tidak mendekati satu pohon itu, Allah juga mengingatkan keduanya agar jangan sampai tergoda oleh rayuan iblis. Karena jika mereka tergoda, maka mereka berdua akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga.
Namun meskipun sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam dan Hawa akhirnya tetap tergoda oleh iblis dan kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertulis dalam Quran surat Thaha ayat 115. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Sahabat kisah sekalian, dalam ayat ini disebutkan ternyata Adam dan Hawa melakukan pelanggaran itu karena mereka lupa. Memang benar, manusia akan terbebas dari dosa bila kesalahan yang dia lakukan itu diakibatkan oleh lupa. Tetapi ulama menyebut lupa yang disebabkan oleh kecerobohan dan kurangnya perhatian tetap akan menyebabkan pelakunya berdosa. Inilah lupa yang dialami oleh Nabi Adam. Itu lupa yang disebabkan karena kecerobohan dan kurang memperhatikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kisah sekalian, bagi mereka yang sering berlindung dengan kata lupa untuk membenarkan suatu kesalahan, kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa bisa menjadi pengingat. Terkadang manusia itu menggunakan alasan lupa sebagai pelarian dari tanggung jawab. Namun dari kisah ini kita diajarkan bahwa tidak semua lupa itu dapat menjadi alasan yang sah untuk menghindari kesalahan atau dosa. Allah memang memahami sifat manusia yang bisa lupa, dan dalam beberapa kasus Allah juga memaafkan kesalahan yang memang murni terjadi karena lupa. Namun ada perbedaan besar antara lupa yang wajar dan lupa yang disebabkan oleh kelalaian. Lupa yang disebabkan oleh kurangnya perhatian, keseriusan, dan usaha untuk taat adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Jadi berlindung di balik kata lupa tanpa refleksi dan kesadaran diri hanya akan membuat kita abai terhadap kesalahan yang seharusnya kita perbaiki. Sahabat kisah sekalian, setelah melakukan pelanggaran, Adam dan istrinya sangat menyesali perbuatannya. Dan keduanya terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhami keduanya dengan kalimat-kalimat yang hendaknya mereka ucapkan dengan penuh ketulusan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sahabat kisah sekalian, kemudian setelah itu Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk turun ke bumi, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Turunlah kalian berdua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Kisah ini menggambarkan bahwa kendati manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, namun Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Adam untuk mampir dulu di surga. Ulama menyebut apa yang Nabi Adam dan istrinya alami di surga adalah pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga dalam menjalankan tugasnya nanti di bumi. Sang khalifah dan anak cucunya hendaknya menciptakan bayang-bayang surga di muka bumi. Kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang mereka rasakan di surga hendaknya mereka usahakan untuk terwujud di bumi. Dan yang tidak kalah penting adalah terus-menerus mengingat betapa setan sangat licik dan betapa buruk akibat yang ditimbulkan ketika mengikuti rayuannya. Dengan pengalaman ini diharapkan
manusia itu tidak lagi tertipu oleh rayuan dan tipu daya iblis. Sahabat kisah sekalian, kisah Nabi Adam adalah kisah kita semua. Di dalamnya terkandung pelajaran mendalam tentang apa artinya menjadi manusia. Kita belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Adam, manusia pertama yang diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hidup di surga, pun pernah jatuh dalam kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, kita juga belajar bahwa setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit. Dalam kisah Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menunjukkan bagaimana kesalahan itu terjadi, tetapi juga bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah kesalahan. Ketika Adam dan Hawa memohon ampun, Allah mengampuni mereka, menunjukkan bahwasannya pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya yang tulus bertaubat, bahwa Dia Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Sahabat kisah sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.